Hey guys, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua di sana, kabarnya waras nggak? Seperti biasa, boleh tidak lupa untuk teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira sampai keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video dari channel Lilia Pictures ini, apa kata teman-teman? Sudi untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng yang gratis tanda dukungan pada Bang. Kali ini berita menarik, militer RI Armada Laut dikatakan pada tahun ini 2025 ada 3 proyek raksasa untuk membangun kapal perang Armada RI. Bang Li penasaran, ingin tahu. Seperti biasa guys, jom follow Bang Li, markiton video ini. Let's go. GPR 3 sekaligus proyek raksasa kapal perang Indo Magazine lagi kabarannya. Hey, Turki. Hola Indomates Indo Magazine. Oke, lanjut Kapal kabar Indo. yang cukup Waduh. gacor nih bos. Iya. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, salah satu negara yang kini hubungan pertahanan dan militernya sangat dekat dengan Indonesia Iya. adalah negaranya Bapak Erdogan, yaitu Turki. Turki ya bos. Iya. Tak main-main. Negara kita Indonesia pun memiliki banyak kerjasama alutsista dengan negara yang satu ini Prabowo. bos. Mulai dari rudal anti kapal, rudal Hanut, kapal perang, drone tempur, kendaraan tempur, tank, dan lain-lain. Apalagi beberapa Iya. waktu lalu ada kabar-kabar yang Medium mengatakan tank. bahwa Indonesia sedang menjajaki rencana akuisisi beberapa alutsista baru seperti frigate dan kapal selam dari negara Bapak Erdogan Selam ini. juga Dan guys. ini kabarnya di tahun 2025 ini Iya. Angkatan Laut negara Turki ini pun tiba-tiba bos dikabarkan memulai pembangunan 3 proyek besar Angkatan Lautnya, yaitu kapal induk Mugem, kemudian Mugem. kapal perusak alias kapal destroyer TF-2000 dan Destroyer. kapal selam Milden. Dan hal ini pun diumumkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Turki lewat upacara pemotongan baja atau fasil cutting 3 kapal perang tersebut pada tanggal 2 Januari 2025 kemarin. Major Nah, project. apakah kita Indonesia nggak tertarik dengan salah satu dari 3 kapal perang ini? Kapal-kapal perang seperti apakah itu? Iya benar. Simak videonya sampai Gak habis sabar bosku. Bang Li mau lihat. Kapal selam Turki ya. Oke, admin kutip dari banyak sumber berita asing berikut bos. Naval News. Jadi, upacara pemotongan plat baja kapal induk Mugem dan destroyer TF-2000 dilakukan di galangan kapal Angkatan Laut Istanbul. Sedangkan upacara kapal selam Milden diadakan di galangan kapal Angkatan Laut Golcuk. Nah, yang pertama kita bahas yang paling gacor, kapal induk Mugem dulu nih guys. Kapal induk. Jadi Mugem ini pun merupakan singkatan Ya. dari Mili Ucak Gemisi, artinya Ucak kapal Gemisi. induk nasional bos. Oke. Dan proyek Mugem ini pun Mugem. sebenarnya pertama kali diumumkan ke publik pada bulan Februari 2024 lalu. Udah lama Dan dikatakan Lepas. bahwa kapal induk ini akan memiliki 3 landasan pacu, 2 untuk lepas landas dan 1 untuk pendaratan. Awalnya kapal induk ini pun disebut akan dibangun tanpa sistem ketapel dan Apa itu? memilih desain jalan modular bos. Namun para insinyur Turki dikatakan telah mengerjakan sistem ketapel buatan sendiri yang diharapkan dapat menggantikan sistem ketapel modular di masa depan sehingga semakin meningkatkan kemampuan operasional kapal induk. Kemudian kapal induk ini pun diperkirakan dapat menampung hingga 50 pesawat, termasuk sistem berawak dan tak berawak. Dan Canggih. rencananya dialokasikan juga ruang untuk 50 20 pesawat di dek pesawat. dan 30 di hanggar. Beberapa pesawat yang bakal digendong oleh kapal induk ini dikatakan yaitu mulai dari jet tempur ringan Hurjet Hurjet. milik TAI versi Angkatan Laut, kemudian jet tempur tak berawak Anka-3 Besutan TAI, kemudian jet drone. tempur tak berawak Bayraktar Kizilelma dari Baykar, dan UCAV TB3. Namun tak berhenti sampai di sini saja bos. Pasalnya, para pejabat pertahanan Turki kabarnya telah mengisyaratkan bahwa kapasitas pesawat kapal induk ini dapat meningkat seiring dengan berjalannya proyek dan diskusi bersama Gede, guys. perusahaan pertahanan Turki, TAI dan Baykar sudah berlangsung bos. Kemudian untuk kemampuan pertahanan diri, Mugem pun akan dipersenjatai dengan Midlas Vertical Launching System atau VLS 32 sel 8x4 dan 4 Gokdenis JWS. Vertikal. Kemudian Waduh. selain itu
6 sistem senjata jarak jauh stop Aselsan 25 mm akan memberikan pertahanan jarak dekat, terutama terhadap ancaman asimetris. Nah, kemudian untuk spesifikasi teknisnya, bos, panjang kapal pun mencapai 285 meter, lebar 72 meter, draft air 10,1 meter, bobot mencapai 60.000 ton, kecepatan maksimal 25 knot lebih, kecepatan jelajahnya mencapai 14 knot, dan jangkauan pada kecepatan jelajahnya mencapai 10.000 mil laut. Kapal induk ini pun bakal ditenagai oleh sistem gabungan turbin gas dan turbin gas atau cogak dengan 4 turbin gas LM 2500. Nah, kemudian kapasitas angkut personel kapal ini pun mencapai sekitar 800 orang, bos, dan menggunakan sistem manajemen tempur Advent CMS. Mantap, jos. Mantap Turki ya. Waduh, udah ada planning ya ingin buat kapal induk. Oke, kemudian lanjut destroyer. Kapal destroyer TF2000 AAW anti air warfare, bos. Jadi angkatan laut Turki ini pun sebenarnya telah memulai proyek kapal destroyer ini pada bulan Juli 2017 lalu sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kapal perusak pertahanan udara, di mana kapal destroyer TF2000 ini pun disebutkan bakal mampu mendeteksi berbagai macam peluru kendali dan rudal-rudal balistik. Nah, untuk spesifikasinya, destroyer ini pun direncanakan bakal berbobot 8.300 ton, bos, dan bakal menjadi kapal terbesar yang dibangun di bawah program Milgem. Panjang kapal ini mencapai 149 meter dengan lebar 21,5 meter dan draft air 5,75 meter, dan akan ditenagai dengan 2 turbin gas dan 2 mesin diesel atau konfigurasi condok yang dapat menghasilkan kecepatan tertinggi 26 knot lebih. Kemudian untuk persenjataannya, kapal destroyer ini pun bakal dilengkapi dengan cannon utama 127 mm, akan memberikan dukungan tembakan kuat untuk pertempuran di permukaan serta dukungan tembakan angkatan laut. Dan lanjut, destroyer ini pun akan dilengkapi dengan sistem peluncuran vertikal atau kiblat sebanyak 96 sel yang dikatakan bakal mampu meluncurkan berbagai amunisi canggih, bos. Mulai dari rudal permukaan ke udara buatan dalam negeri yang kemungkinan berasal dari sistem pertahanan udara Siper dan rudal serangan darat Keskin. Kemudian selain itu, kapal perusak ini pun akan membawa 16 rudal anti kapal Atmaka untuk menyerang sasaran laut dan pesisir. Kemudian untuk pertahanan jarak dekatnya, kapal perusak ini pun akan dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan titik mirip RAM dan jenis CIWS, bos. Kemudian destroyer ini pun katanya juga diharapkan akan dipersenjatai dengan torpedo ringan untuk ASW, kemungkinan Aselsan Orca. Dan lanjut, sensor utama untuk pengawasan udara adalah sistem Cafrat dengan radar Gan Aisa yang dapat melacak lebih dari 2.000 kontak dalam jangkauan 450 km. Sistem radar ini pun juga akan dilengkapi dengan radar navigasi LPI, direktur IO, sistem sonar terintegrasi Aselsan Dufas, ditambah dengan sistem manajemen tempur Advent CMS. Mantap, mantap, jos. Gila, teknologinya canggih, guys. Nah, kemudian yang terakhir ada Mildeni, bos. Mili Denizalti, artinya kapal selam nasional. Proyek ini bertujuan untuk membangun dan menciptakan kapal selam kelas baru. Sebenarnya telah dimulai sejak Maret 2012 silam, bos. Dan setelah pemotongan plat baja kemarin, kapal selam Milden ini pun rencananya bakal dikirim ke Angkatan Laut Turki pada paruh pertama tahun 2030-an mendatang. Jadi waktu pembuatan sekitar 5 tahun, bos. Pekerjaan desain dan rekayasa proyek Milden ini pun telah dilakukan di kantor desain Milden di galangan kapal Angkatan Laut Golchuk. Kapal selam ini pun berukuran panjang lebih dari 80 meter dan akan memiliki bobot perpindahan sekitar 2.700 ton. Untuk sistem propulsinya, kapal selam ini pun akan dilengkapi dengan Air Independent Propulsion atau AIP. Jadi belum secanggih Scorpion Evolve kita, bos. Dan lanjut, untuk persenjatanya, kapal ini pun akan membawa torpedo kelas berat Akia. Amunisi yang dikembangkan di dalam negeri yang dirancang untuk peperangan anti kapal dan anti kapal selam. Kemudian juga akan membawa rudal anti kapal Atmaka. Dan selain itu, kapal selam ini pun diperkirakan bakal dilengkapi dengan rudal serang darat yaitu Keskin
sehingga dapat memperluas kemampuan penetrasi serangannya pada target-target di darat. Mantap Jos. Nah, Dari air apakah ke darat. Indonesia bakal tertarik Aduh. dengan salah satu dari 3 kapal perang canggih besutan Turki ini? Ya, menurut admin sih di masa depan sepertinya iya nih bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait 3 kapal perang baru besutan Turki ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus di Indonesia Tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Nah, berita keren. 3 proyek raksasa kapal perang itu oleh Turki. Tapi kayaknya seperti RI udah lama ada kemitraan militer bersama perusahaan-perusahaan dari Turki. Jadi apa salahnya jika RI juga mengadakan kerjasama membangunkan untuk di peringkat ASEAN ini salah satu ataupun ketiga-tiganya sekali teknologi kapal yang keren itu ya, kapal induknya, waduh, kapal destroyer. Udah lama tidak dengar kapal destroyer guys, dan RI juga butuhkan kapal destroyer ini dan juga kapal selam. Walaupun RI udah ada TOT bersama Naval Shipyard Perancis untuk mendapatkan Scorpion Evolve, tapi kapal selam Milgem Turki ini juga bukan kaleng-kaleng juga guys. Jika ada dibutuhkan untuk penambahan, apa salahnya ya? Banyak lagi teknologi jika digabungkan bersama mungkin hasilnya lebih keren dan bisa dibangunkan mandiri oleh anak-anak tempatan Indonesia. InsyaAllah satu hari nanti, siapa tahu ya. Tapi 3 produk ataupun 3 jenis tipe kapal perang ini keren, dan Turki bukan kaleng-kaleng, raksasa monster, akan jadi antara top 3 kuasa militer dunia. Ya, agak mustahil guys. So seperti biasa, jika teman-teman punya sembarang informasi yang ingin kongsikan bersama, jangan lupa share dan komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang positif, gak ada salahnya. Sampai sini dulu video reaction kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton bersama kami. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.